Setelah usia 60 tahun, banyak orang mulai lebih memperhatikan makanan yang mereka konsumsi. Mereka berusaha memilih makanan yang sehat, mudah dicerna, dan mendukung kesehatan jantung otak serta tubuh secara keseluruhan. Salah satu pilihan yang paling sering dianggap sebagai makanan sehat adalah ikan. Ikan dikenal sebagai sumber protein tanpa lemak, mengandung omega 3 yang baik untuk otak dan jantung, serta mudah dimasak. Namun tahukah Anda bahwa tidak semua ikan baik untuk tubuh setelah usia 60 tahun? Bahkan beberapa jenis ikan yang sangat umum di pasar tradisional atau swalayan justru dapat memberikan dampak yang membahayakan bagi ginjal Anda. Ini bukanlah ikan yang langka atau mahal, melainkan ikan yang mungkin selama ini Anda beli setiap minggu tanpa berpikir dua kali. Setiap kali Anda menyantap semangkuk sup ikan atau ikan goreng kesukaan Anda, tubuh Anda tidak hanya menerima protein dan lemak sehat. Bisa jadi Anda juga mengonsumsi zat-zat berbahaya seperti merkuri fosfor tambahan atau lemak yang memicu peradangan. Hal-hal ini akan jauh lebih berat ditanggung oleh ginjal yang sudah melemah secara alami karena proses penuaan. Fungsi ginjal tidak selamanya tetap kuat. Setelah usia 60 tahun, kemampuan ginjal untuk menyaring racun menurun secara perlahan, bahkan tanpa kita sadari. Racun yang sebelumnya bisa dibuang dengan mudah oleh tubuh kini mengendap lebih lama. Akibatnya, bisa muncul pembengkakan pada kaki, tekanan darah meningkat, tubuh terasa cepat lelah, dan bahkan gangguan daya ingat. Sayangnya, banyak orang mengira semua ini hanyalah bagian dari proses penuaan biasa. Mereka tidak menyadari bahwa pola makan yang salah, terutama pilihan jenis ikan, bisa menjadi penyebab utama di balik penurunan kualitas hidup mereka. Namun jangan khawatir, kabar baiknya adalah masih ada banyak pilihan ikan yang justru bekerja seperti obat alami dari laut. Jenis-jenis ikan ini bukan hanya aman untuk ginjal, tetapi juga membantu menguatkan tubuh, menjaga keseimbangan tekanan darah, melindungi otak, dan memperpanjang masa mandiri Anda di usia senja. Dalam perjalanan ini, Anda akan mengenali 4 jenis ikan yang sebaiknya dihindari sepenuhnya setelah usia 60 tahun. Ikan-ikan ini telah terbukti secara ilmiah mengandung zat berbahaya yang dapat mempercepat kerusakan ginjal dan memperparah kondisi kronis seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan sendi. Anda juga akan menemukan 4 jenis ikan yang bisa menjadi bagian dari menu mingguan Anda, ikan yang bersih, bergizi tinggi, dan penuh manfaat. Kita juga akan membahas kisah nyata dari seorang ibu berusia lanjut yang selama bertahun-tahun mengira bahwa ia sudah makan dengan cara yang sehat, tetapi ternyata membuat kesalahan besar dalam memilih ikan. Kisah ini bisa jadi mencerminkan apa yang juga sedang Anda alami tanpa Anda sadari. Dengan memahami perubahan yang terjadi dalam tubuh setelah usia 60 tahun dan dampak nyata dari pola makan yang salah, Anda akan lebih siap membuat pilihan yang lebih bijak. Anda akan tahu bukan hanya apa yang harus dihindari, tetapi juga apa yang sebaiknya Anda konsumsi lebih sering. Video ini tidak dibuat untuk menakuti. Sebaliknya, ini adalah bentuk perhatian untuk membantu Anda tetap sehat, aktif, dan mandiri di masa tua. Karena kenyataannya, usia lanjut bukanlah akhir dari kehidupan aktif. Dengan satu keputusan kecil setiap hari, Anda bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah, masa depan di mana Anda masih bisa berjalan-jalan di taman bersama cucu memasak untuk keluarga, dan menjalani hari-hari dengan senyum dan semangat. Mari kita mulai perjalanan ini. Kenali kesalahan yang sering dilakukan, ubah kebiasaan lama yang merugikan, dan temukan kekuatan dari laut untuk memperkuat ginjal Anda. Perubahan bisa dimulai hari ini, dan perubahan itu dimulai dari sepiring ikan yang tepat. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang ibu bernama Siti. Usianya 67 tahun, dan ia tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta. Sehari-hari Ibu Siti dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan kesehatannya. Ia rajin jalan pagi mengelilingi lingkungan rumah, mengikuti pengajian mingguan bersama ibu-ibu lain, dan bahkan pernah ikut kelas memasak sehat di Balai RW Orai. Ibu Siti merasa dirinya sudah menjalani pola hidup yang baik
dan seimbang, terutama dari segi makanan. Setiap hari Selasa, ia akan memasak ikan lele goreng sebagai lauk makan siang. Lele adalah ikan yang mudah ditemukan di pasar, harganya terjangkau, dan menurut keyakinan beliau, ikan air tawar pasti sehat dan tidak berbahaya. Pada hari Jumat, ia biasa menyiapkan tongkol balado favorit keluarganya. Kadang-kadang saat ingin lebih praktis, beliau membeli ikan dalam bentuk filet beku dari swalayan besar. Baginya pilihan-pilihan ini sudah cukup baik dan aman, terlebih karena ia lebih memilih ikan daripada daging merah atau makanan siap saji. Namun apa yang tidak disadari Ibu Siti adalah bahwa kebiasaan ini diam-diam menyimpan risiko bagi kesehatannya, khususnya pada ginjal. Selama bertahun-tahun, beliau merasa tenang karena tidak memiliki kebiasaan buruk seperti merokok atau sering makan gorengan. Tetapi ternyata pilihan jenis ikan yang dikonsumsi secara rutin bisa menjadi penyebab masalah yang tidak terduga. Beberapa bulan terakhir, Ibu Siti mulai merasa pegal di bagian kaki. Sepatunya terasa lebih sempit, cincin di jari terasa menekan, dan tubuhnya cepat lelah walaupun tidak banyak beraktivitas. Awalnya beliau mengira bahwa semua itu hanyalah bagian dari proses penuaan biasa. Namun karena desakan anak perempuannya, Ibu Siti akhirnya memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa fungsi ginjal beliau mulai menurun. Kadar kreatinin dalam darah meningkat, yang menandakan bahwa tubuh tidak mampu membuang sisa metabolisme dengan optimal. Ketika dokter menanyakan tentang pola makan Ibu Siti, menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia makan ikan secara rutin dan menghindari daging serta makanan cepat saji. Namun disinilah letak permasalahannya. Ikan lele yang dikonsumsi ternyata berasal dari peternakan dengan sistem budidaya intensif, kemungkinan diberi pakan pabrik dan antibiotik yang meninggalkan residu di dalam daging ikan. Ikan tongkol termasuk dalam golongan ikan besar yang cenderung mengandung merkuri dalam jumlah tinggi. Sementara itu ikan filet beku yang dibeli dari swalayan seringkali mengandung bahan pengawet dan kadar natrium yang cukup tinggi. Semua ini jika dikonsumsi secara rutin akan menjadi beban tambahan bagi ginjal yang sudah tidak sekuat dulu. Kisah Ibu Siti bukanlah kasus tunggal. Banyak orang lanjut usia di Indonesia yang melakukan kesalahan serupa tanpa sadar. Mereka mengira bahwa semua ikan itu sehat, dan selama tidak makan daging merah atau makanan berminyak, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal seperti halnya jenis makanan lain, ikan juga memiliki variasi kualitas dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Kesalahan umum yang terjadi pada usia lanjut seringkali berasal dari pola konsumsi yang didasari kebiasaan lama, rasa nyaman, atau karena pertimbangan harga dan kemudahan memasak. Beberapa jenis ikan mungkin lebih murah dan mudah ditemukan, tetapi belum tentu aman bagi kondisi tubuh yang telah menua. Begitu pula dengan ikan olahan, seperti ikan goreng tepung, ikan kalengan, atau produk beku yang sebenarnya menyimpan kadar garam dan zat tambahan yang tinggi. Masalah utama bukan hanya terletak pada jenis ikan yang dikonsumsi, tetapi juga pada kenyataan bahwa tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Setelah usia 60 tahun, ginjal kita mulai kehilangan sebagian dari kemampuannya untuk menyaring racun dan limbah secara efisien. Proses yang dulu berjalan lancar kini menjadi lebih lambat, dan penumpukan zat berbahaya lebih mudah terjadi. Apa yang dulunya tidak menimbulkan gejala di usia muda, kini bisa memunculkan gangguan seperti pembengkakan di kaki, tekanan darah tinggi, atau bahkan penurunan daya ingat. Sayangnya, banyak orang menganggap ini hanyalah bagian dari proses penuaan biasa dan tidak menyadari bahwa pola makan yang salah bisa mempercepat penurunan fungsi organ vital. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang alasan ilmiah mengapa ginjal menjadi lebih rentan setelah usia 60 tahun dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan pilihan makanan yang lebih cerdas dan penuh kesabaran. Ginjal adalah organ yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup kita. Setiap hari ginjal menyaring sekitar 50 galon darah, membuang limbah, menjaga keseimbangan mineral,
dan mengatur tekanan darah. Semua proses ini terjadi tanpa kita sadari selama bertahun-tahun dari masa muda hingga dewasa. Namun ketika usia kita memasuki kepala 6, ada perubahan besar yang terjadi dalam tubuh, khususnya pada fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjal tidak terjadi secara mendadak. Ini adalah proses alami yang berlangsung perlahan. Menurut penelitian medis, rata-rata orang dewasa mengalami penurunan fungsi ginjal sekitar 1% setiap tahun setelah usia 50. Artinya ketika seseorang mencapai usia 70 tahun, ia kemungkinan telah kehilangan sekitar 20 hingga 30% kemampuan penyaringan ginjalnya. Penurunan ini mungkin tidak langsung terasa, tetapi dampaknya sangat nyata. Dengan menurunnya fungsi ginjal, kemampuan tubuh untuk membuang zat sisa, seperti natrium, fosfor, kalium berlebih, dan logam berat seperti merkuri menjadi jauh lebih terbatas. Zat-zat ini jika tidak dikeluarkan dengan baik, akan menumpuk dalam tubuh dan memicu berbagai gangguan kesehatan. Gejala yang muncul bisa berupa pembengkakan di kaki, dan tangan, tekanan darah meningkat, tubuh lemas, sulit tidur, bahkan gangguan ingatan. Sayangnya, banyak gejala awal gangguan ginjal seringkali diabaikan karena dianggap sebagai bagian dari proses menua. Contohnya, seseorang yang sering bangun malam untuk buang air kecil mungkin mengira itu hal biasa karena usia. Atau seseorang yang merasa cepat lelah dan bengkak di pergelangan kaki bisa jadi berpikir itu hanya karena kurang olahraga atau makan terlalu banyak. Padahal semua itu bisa jadi adalah sinyal bahwa ginjal sedang bekerja keras dan mulai kewalahan. Selain proses penuaan, ada beberapa faktor lain yang mempercepat penurunan fungsi ginjal. Salah satu yang paling umum adalah tekanan darah tinggi. Ketika tekanan darah terus-menerus tinggi, pembuluh darah kecil dalam ginjal yang disebut nefron bisa rusak. Nefron inilah yang bertugas menyaring darah. Jika nefron rusak, maka darah tidak bisa disaring dengan baik dan racun mulai menumpuk. Di Indonesia banyak lansia juga hidup dengan diabetes tipe 2. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah ginjal dan mempercepat kerusakan. Selain itu, kolesterol tinggi, gaya hidup kurang gerak, dan konsumsi makanan tinggi garam dan pengawet juga memperburuk kondisi ginjal secara perlahan. Faktor lain yang sering diabaikan adalah gangguan sirkulasi darah akibat penuaan. Arteri menjadi lebih kaku, aliran darah menjadi kurang lancar, dan akhirnya suplai darah ke ginjal juga berkurang. Kurangnya aliran darah berarti oksigen dan nutrisi penting tidak sampai dengan optimal, membuat sel-sel ginjal lebih rentan rusak. Bahkan kemampuan ginjal untuk mengaktifkan vitamin D pun menurun seiring usia. Vitamin D sangat penting bagi penyerapan kalsium dan kekuatan tulang. Ketika ginjal gagal mengolah vitamin D dengan baik, tulang menjadi lebih rapuh dan mudah patah. Ini menjelaskan mengapa lansia lebih rentan mengalami osteoporosis atau patah tulang setelah terjatuh. Namun meskipun semua ini terdengar mengkhawatirkan, ada juga sisi baiknya. Penurunan fungsi ginjal bukan berarti kehancuran total. Tubuh manusia memiliki daya adaptasi luar biasa. Dengan pemahaman yang benar dan perubahan gaya hidup yang tepat, kita bisa memperlambat proses penurunan ini dan menjaga kualitas hidup tetap baik meski usia bertambah. Salah satu kunci utamanya adalah makanan. Apa yang kita konsumsi setiap hari memiliki dampak langsung pada kesehatan ginjal, terutama setelah usia 60. Tubuh tidak lagi mampu memaafkan kesalahan kecil dalam pola makan seperti saat muda. Makan terlalu asin, terlalu manis, atau terlalu sering mengonsumsi makanan olahan bisa menjadi beban berat bagi ginjal yang sudah melemah. Dalam konteks ini, pilihan jenis ikan pun menjadi sangat penting. Beberapa ikan terutama yang mengandung merkuri tinggi atau berasal dari budidaya intensif dengan zat tambahan bisa mempercepat kerusakan ginjal. Di sisi lain, ada juga ikan-ikan yang justru mendukung kerja ginjal, menenangkan peradangan dalam tubuh, dan memperkuat sistem kekebalan. Dengan memahami bahwa ginjal berubah seiring usia, kita menjadi lebih sadar dan berhati-hati dalam memilih apa yang kita makan dan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa mengembalikan waktu, tetapi kita bisa membuat sisa waktu itu lebih berkualitas.
Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas 4 jenis ikan yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun karena dapat membahayakan ginjal. Ini adalah informasi penting yang bisa membantu Anda atau orang terdekat Anda membuat keputusan makan yang lebih cerdas dan melindungi kesehatan dalam jangka panjang. Setelah memahami bahwa ginjal melemah secara alami seiring bertambahnya usia kini, saatnya kita membahas lebih spesifik tentang jenis ikan apa saja yang sebaiknya dihindari. Bukan semua ikan itu sehat. Beberapa di antaranya, meskipun terlihat segar atau sering ditemukan di pasar, ternyata menyimpan risiko besar, terutama bagi tubuh lansia yang sudah lebih rentan. Di bawah ini adalah 4 jenis ikan yang sebaiknya Anda hindari setelah usia 60 tahun. Keempatnya umum ditemukan di Indonesia, sering dikonsumsi karena murah atau praktis, namun menyimpan bahaya tersembunyi jika dikonsumsi rutin. Jenis pertama adalah ikan lele budidaya impor atau yang diternakkan secara intensif. Di banyak pasar modern atau swalayan besar ikan lele ditawarkan dengan harga murah dan ukuran besar. Namun banyak dari lele tersebut dibudidayakan dalam kolam sempit dengan padat tebar tinggi. Untuk mencegah penyakit peternak, sering menggunakan antibiotik dan bahan kimia tambahan. Beberapa di antaranya bahkan terdeteksi mengandung zat aditif yang berpotensi mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resistensi terhadap obat. Bagi orang lanjut usia, terutama yang sudah memiliki gangguan ginjal atau imunitas lemah, ini sangat berisiko. Zat-zat kimia ini bisa menetap di dalam daging ikan dan masuk ke dalam tubuh setiap kali Anda mengonsumsinya, menambah beban kerja ginjal yang sudah lelah. Jenis kedua adalah ikan tuna besar, seperti tuna albacore atau yellowfin. Tuna jenis ini hidup di laut dalam dan memiliki umur panjang. Karena berada di puncak rantai makanan laut, mereka menyerap merkuri dari ikan-ikan kecil yang mereka makan. Kandungan merkuri dalam tuna besar ini tergolong tinggi, dan jika dikonsumsi rutin dalam bentuk sushi tuna kalengan atau steak tuna tubuh, Anda bisa terpapar kadar merkuri melebihi batas aman. Merkuri adalah logam berat yang sangat berbahaya bagi otak dan sistem saraf, terutama pada lansia. Gejalanya sering disangka sebagai gejala penuaan biasa, seperti gangguan ingatan, tremor, perasaan cemas, atau mudah bingung. Namun sebenarnya bisa jadi tubuh Anda sudah mengalami keracunan merkuri ringan yang diam-diam memperburuk kondisi ginjal dan otak Anda. Jenis ketiga adalah ikan tenggiri besar yang masih satu keluarga dengan king mackerel. Di beberapa restoran atau pasar, ikan-ikan ini dijual dalam bentuk fillet atau potongan besar tanpa label yang jelas. Padahal kandungan merkuri dalam ikan tenggiri besar tergolong sangat tinggi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat telah memasukkan ikan ini dalam daftar sebaiknya tidak dikonsumsi untuk anak-anak ibu hamil dan orang lanjut usia. Di Indonesia banyak orang menganggap ikan tenggiri sebagai pilihan bagus untuk dibuat pempek atau olahan lainnya. Tapi kenyataannya, jika dikonsumsi secara rutin, justru bisa meningkatkan risiko gangguan irama jantung, tekanan darah melonjak, serta mempercepat penurunan fungsi ginjal. Jenis keempat adalah ikan nila atau tilapia yang dibudidayakan dalam skala besar. Ikan ini sangat umum di Indonesia karena harganya murah, mudah diolah, dan banyak tersedia. Namun perlu Anda ketahui bahwa tilapia yang dibesarkan di kolam padat dengan pakan pabrik biasanya memiliki kandungan lemak omega 6 yang sangat tinggi. Lemak jenis ini jika terlalu banyak akan memicu peradangan di dalam tubuh. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa tilapia yang dikonsumsi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tanda-tanda inflamasi lebih tinggi daripada daging merah atau bacon bagi lansia yang sudah memiliki artritis, tekanan darah tinggi atau diabetes. Makan tilapia secara berlebihan hanya akan memperburuk kondisi tersebut. Peradangan yang berkepanjangan tidak hanya membuat sendi nyeri, tetapi juga membebani ginjal dan sistem metabolisme tubuh. Keempat jenis ikan ini, lele budidaya intensif, tuna besar, tenggiri besar,
dan tilapia memang tidak selalu berbahaya jika dikonsumsi sesekali dalam jumlah kecil. Namun jika Anda mengonsumsinya 2-3 kali dalam seminggu, risikonya akan menumpuk dan memperburuk kondisi kesehatan dalam jangka panjang. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah karena gejalanya tidak selalu muncul dengan cepat. Tubuh terasa biasa saja, tetapi kerusakan terjadi pelan-pelan dari dalam. Banyak orang lanjut usia yang merasa bingung mengapa mereka sudah menjaga pola makan, tidak makan gorengan atau daging berlemak, tapi tetap saja merasa lelah, pembengkakan di kaki, atau tekanan darah tinggi. Jawabannya bisa jadi terletak pada jenis ikan yang mereka pilih. Kita semua terbiasa menganggap bahwa ikan selalu sehat, tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Kita harus lebih bijak dan selektif. Berita baiknya masih ada banyak pilihan. Ikan lain yang jauh lebih aman, lebih kaya nutrisi, dan justru membantu menjaga ginjal tetap kuat hingga usia lanjut. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas 4 jenis ikan yang bisa menjadi sahabat terbaik tubuh Anda setelah usia 60. Ikan-ikan ini tidak hanya aman tetapi juga bekerja seperti obat alami yang memperpanjang usia, meningkatkan daya tahan, dan menjaga kejernihan pikiran Anda. Setelah mengetahui 4 jenis ikan yang sebaiknya dihindari, kini saatnya kita beralih pada kabar baik. Tidak semua ikan membahayakan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis ikan yang justru dapat menjadi sahabat terbaik bagi tubuh setelah usia 60 tahun. Ikan-ikan ini bukan hanya kaya akan gizi, tetapi juga membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, menjaga daya ingat, serta memperpanjang kemandirian Anda di usia senja. Berikut adalah 4 jenis ikan yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin oleh lansia di Indonesia. Jenis pertama adalah ikan kembung lokal. Ikan ini mudah ditemukan di pasar tradisional, sering dijual dalam keadaan segar, dan dikenal memiliki rasa yang gurih. Kembung termasuk ikan kecil yang berada di dasar rantai makanan laut, sehingga kandungan merkuri di dalamnya sangat rendah. Ini menjadikannya pilihan aman untuk ginjal dan otak. Yang membuat ikan kembung begitu istimewa adalah kandungan omega 3 yang sangat tinggi, bahkan bisa menyaingi ikan salmon. Omega 3 adalah lemak baik yang membantu melindungi pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan menjaga fungsi otak. Bagi lansia yang ingin mencegah demensia, menjaga tekanan darah, dan tetap bertenaga, ikan kembung bisa menjadi sahabat harian. Selain itu, kembung juga mengandung vitamin D alami dan kalsium, terutama jika dimakan bersama tulangnya dalam bentuk pepes atau pindang. Jenis kedua adalah ikan salmon liar. Meskipun tidak seumum ikan lokal lainnya, salmon kini lebih mudah ditemukan di swalayan besar dalam bentuk filet beku. Jika memungkinkan, pilih salmon yang berlabel wild atau liar, bukan salmon ternak. Salmon liar biasanya hidup di perairan bersih dan tidak diberi pakan buatan, sehingga kandungan nutrisinya lebih tinggi dan bebas dari zat aditif. Salmon mengandung EPA dan DHA, 2 bentuk omega 3 yang sangat penting untuk fungsi otak dan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang rutin mengonsumsi salmon 2 kali seminggu memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung dan stroke. Selain itu, salmon juga mengandung astaxanthin, zat antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari penuaan dini. Konsumsi salmon tidak hanya menjaga fungsi ginjal, tetapi juga menjaga kulit tetap sehat, mata tetap tajam, dan sendi tetap lentur. Jenis ketiga adalah ikan kakap putih yang juga dikenal dengan nama barramundi atau bandeng laut. Kakap putih memiliki daging yang lembut, rendah lemak jenuh, dan tinggi protein berkualitas. Protein sangat penting bagi lansia, terutama dalam mencegah kehilangan massa otot yang sering terjadi setelah usia 60 tahun. Yang menjadikan kakap putih pilihan unggulan adalah kandungan seleniumnya yang tinggi. Selenium adalah mineral penting yang membantu tubuh melawan stres oksidatif dan memperkuat sistem kekebalan. Selain itu, kakap juga relatif rendah natrium dan fosfor, 2 zat yang harus dibatasi oleh orang dengan gangguan ginjal. Ini berarti Anda bisa menikmati kakap putih
tanpa khawatir memperberat kerja ginjal. Jenis keempat adalah ikan gurame air jernih. Gurame sangat populer di berbagai daerah Indonesia dan sering diolah menjadi sup bakar atau goreng. Namun pilihlah gurame yang dibesarkan di air bersih, bukan di kolam padat dengan pakan pabrik. Gurame termasuk ikan air tawar yang memiliki rasa lezat dan tekstur padat, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang menguntungkan. Di dalam daging gurame terdapat kalium, vitamin B kompleks, dan asam lemak tak jenuh yang membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kalium sangat penting bagi lansia karena membantu ginjal mengatur kadar natrium dan mencegah tekanan darah melonjak. Selain itu, vitamin B dalam gurame membantu memperlancar metabolisme dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. 4 jenis ikan ini kembung lokal salmon liar, kakap putih, dan gurame air jernih bukan sekadar pilihan makanan. Mereka adalah alat perlindungan alami yang bisa Anda gunakan untuk menjaga kesehatan setiap hari. Tidak perlu mengkonsumsi semuanya sekaligus. Cukup pilih 1 atau 2 yang paling mudah Anda temukan dan jadikan sebagai bagian dari menu mingguan Anda. Sebagai contoh, Anda bisa memasak ikan kembung kukus dengan irisan jahe dan jeruk nipis. Setiap hari Senin menikmati sup gurame dengan daun kemangi di akhir pekan, atau memanggang filet salmon dengan sayuran rebus di hari libur bersama keluarga. Ikan-ikan ini mudah diolah dan tidak membutuhkan bumbu berlebihan. Bahkan dengan cara memasak sederhana, rasa alami dan manfaat kesehatannya tetap terjaga. Penting untuk diingat bahwa mengonsumsi ikan sehat bukan hanya soal tubuh, ini juga soal kualitas hidup. Ketika tubuh terasa ringan, tekanan darah stabil, daya ingat tajam, dan sendi tidak sakit, Anda bisa tetap melakukan aktivitas favorit Anda. Anda bisa pergi ke pengajian, bermain dengan cucu, atau bahkan berjalan kaki pagi tanpa rasa lelah berlebihan. Makanan bukan hanya soal rasa kenyang, tetapi juga soal bagaimana Anda menjalani hari-hari di masa tua. Mengganti satu jenis ikan berbahaya dengan satu ikan yang lebih baik mungkin terlihat kecil. Namun perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Anda tidak perlu melakukan perubahan besar dalam semalam. Mulailah dari yang paling mudah dijangkau, paling sesuai dengan selera, dan paling bisa Anda nikmati bersama keluarga. Ikan adalah berkah dari alam yang jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi kunci kesehatan yang langgeng. Biarkan makanan menjadi obat, dan biarkan pilihan yang tepat membawa Anda pada usia tua yang mandiri, bahagia, dan penuh makna. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas jebakan lain yang sering terjadi makanan dan minuman yang tampaknya sehat, tetapi justru memperburuk kondisi ginjal. Mengetahui apa yang harus dihindari sama pentingnya dengan mengetahui apa yang harus dikonsumsi. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka tidak makan gorengan atau makanan cepat saji dari restoran cepat saji, maka makanan yang mereka konsumsi pasti sehat. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu, terutama bagi orang lanjut usia yang fungsi ginjalnya sudah tidak sekuat dulu. Beberapa makanan dan minuman yang terlihat aman atau praktis ternyata menyimpan risiko tersembunyi yang bisa membebani ginjal secara perlahan. Salah satu contohnya adalah makanan beku atau makanan siap saji dalam kemasan. Di banyak rumah tangga Indonesia, makanan seperti nugget ikan sarden, kalengan ikan filet beku, atau sup instan sering disimpan sebagai cadangan karena mudah dan cepat dimasak. Namun, makanan-makanan ini mengandung kadar natrium yang sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada menambahkan garam biasa saat memasak. Bagi orang lanjut usia, kelebihan natrium dapat menyebabkan tekanan darah meningkat, pembengkakan di kaki, dan memperberat kerja ginjal yang sudah mulai menurun. Bukan hanya itu, makanan olahan seperti sarden kalengan atau ikan tepung beku juga sering mengandung fosfat tambahan sebagai pengawet. Fosfat yang terlalu tinggi dalam darah bisa merusak keseimbangan mineral, melemahkan tulang, dan meningkatkan risiko gangguan jantung. Padahal banyak orang mengira bahwa sarden kalengan adalah sumber gizi yang baik. Memang benar bahwa sarden mengandung omega 3,
Tetapi jika dikemas dengan terlalu banyak garam dan pengawet manfaat sehat itu akan tertutupi oleh risikonya. Selain makanan, minuman juga bisa menjadi jebakan tersembunyi. Banyak orang tua yang berpikir bahwa mengganti teh manis dengan teh botol tanpa gula atau minuman diet adalah pilihan yang sehat. Padahal minuman diet yang mengandung pemanis buatan seperti aspartam atau sukralosa dapat mengganggu keseimbangan mineral dan memperburuk peradangan dalam tubuh. Bagi ginjal yang sudah melemah, tambahan zat buatan ini dapat mempercepat kerusakan. Ada juga minuman seperti teh manis dalam kemasan minuman isotonik atau jus buah kemasan yang kelihatannya segar dan alami. Namun jika Anda membaca label dengan teliti, banyak di antaranya mengandung tambahan gula dan pengawet yang cukup tinggi. Konsumsi gula berlebih secara rutin tidak hanya meningkatkan risiko diabetes, tetapi juga mempercepat penurunan fungsi ginjal, terutama bila dikombinasikan dengan tekanan darah tinggi. Kita juga tidak boleh melupakan bumbu instan atau penyedap rasa yang sering digunakan saat memasak. Meski memberikan rasa gurih dan lezat, bumbu-bumbu ini biasanya mengandung garam dalam jumlah besar serta zat aditif yang membebani ginjal. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin tinggi risiko akumulasi natrium dan bahan kimia dalam tubuh Anda. Semua makanan dan minuman yang disebutkan tadi mungkin terasa biasa saja, atau bahkan Anda anggap sudah menjadi bagian dari keseharian. Tetapi perlu diingat, tubuh Anda tidak lagi sekuat saat muda. Kesalahan kecil dalam pola makan yang dilakukan berulang kali bisa menumpuk dan menciptakan masalah besar dalam jangka panjang. Namun bukan berarti Anda harus menghindari semuanya secara drastis. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mulai membaca label makanan dan minuman. Perhatikan kandungan natrium, gula tambahan, dan bahan pengawet. Jika jumlahnya tinggi atau sulit dikenali, sebaiknya pilih alternatif lain yang lebih segar dan alami. Memasak di rumah dengan bahan segar, seperti sayur rempah alami dan ikan sehat yang sudah dibahas sebelumnya, akan jauh lebih aman dan memberi manfaat jangka panjang. Gantilah minuman manis dengan air putih, air infused lemon, atau air kelapa murni tanpa tambahan gula. Dengan perubahan kecil ini, Anda sudah memberikan perlindungan besar bagi ginjal Anda. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kebiasaan sehari-hari, mulai dari minum air hingga menjaga koneksi sosial, dapat memperkuat fungsi ginjal dan memberi Anda kualitas hidup yang lebih baik di usia senja. Menjaga ginjal tetap sehat setelah usia 60 tahun tidak selalu memerlukan obat atau perawatan medis yang rumit. Justru, hal-hal sederhana yang dilakukan setiap hari bisa memberikan dampak luar biasa bagi kesehatan ginjal Anda. Dalam banyak kasus, kebiasaan kecil yang dijalankan secara konsisten lebih efektif dibandingkan perubahan besar yang sulit dipertahankan. Kebiasaan pertama yang sangat penting adalah minum air putih secara cukup dan teratur. Banyak lansia tidak menyadari bahwa mereka minum terlalu sedikit air setiap hari. Beberapa mengira bahwa jika tidak merasa haus, maka tubuh tidak perlu cairan. Padahal rasa haus tidak selalu menjadi indikator yang akurat di usia lanjut. Ginjal membutuhkan cukup cairan untuk membantu membuang limbah dan racun dari darah. Jika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental, dan ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaringnya. Oleh karena itu, cobalah untuk membawa botol air saat beraktivitas, minum sedikit demi sedikit sepanjang hari, dan pastikan urin Anda tetap berwarna jernih sebagai tanda hidrasi yang baik. Kebiasaan kedua yang tidak kalah penting adalah melakukan gerakan ringan setelah makan. Tidak perlu olahraga berat atau pergi ke pusat kebugaran. Jalan kaki selama 10-15 menit setelah makan malam saja sudah cukup untuk membantu mengontrol gula darah dan tekanan darah. Dua faktor inilah yang menjadi penyebab utama kerusakan ginjal pada orang lanjut usia. Dengan berjalan pelan-pelan di sekitar rumah, kompleks perumahan, atau bahkan di dalam rumah, jika cuaca tidak memungkinkan, Anda sudah memberi tubuh kesempatan untuk menjaga aliran darah tetap lancar dan metabolisme tetap aktif. Kebiasaan ketiga adalah rutin memeriksa tekanan darah dan kadar gula darah.
Banyak lansia memiliki alat pengukur tekanan darah di rumah, tetapi tidak menggunakannya secara teratur. Begitu pula dengan alat pengukur gula darah. Padahal pemeriksaan mandiri secara rutin bisa menjadi sistem peringatan dini sebelum masalah menjadi lebih besar. Jika tekanan darah mulai sering tinggi atau gula darah sulit dikendalikan, Anda bisa segera berkonsultasi dengan dokter dan menyesuaikan pola makan sebelum terjadi kerusakan permanen. Jangan tunggu sampai merasa pusing lemas atau kaki bengkak untuk mulai memeriksa kesehatan Anda. Kebiasaan keempat adalah mengurangi asupan garam dan makanan olahan. Di Indonesia, penggunaan garam dalam masakan adalah hal yang umum, apalagi jika ditambah dengan penyedap rasa atau bumbu instan. Namun semakin banyak garam yang masuk ke tubuh, semakin besar beban yang harus ditanggung ginjal. Ginjal yang sudah menua tidak mampu membuang kelebihan natrium secepat sebelumnya, sehingga menyebabkan penumpukan cairan dan tekanan darah tinggi. Mulailah dengan cara sederhana, kurangi garam saat memasak, hindari makanan kemasan, dan pilih bumbu alami seperti bawang putih, jahe, atau daun jeruk untuk menambah cita rasa tanpa memperberat ginjal. Kebiasaan kelima yang sering dilupakan tetapi sangat berpengaruh adalah menjaga koneksi sosial. Jangan remehkan dampak kesepian terhadap kesehatan tubuh. Rasa sepi, cemas, atau depresi dapat membuat seseorang kehilangan semangat hidup, makan sembarangan, tidak aktif, bergerak, bahkan tidak meminum obat dengan teratur. Semua ini secara tidak langsung memperburuk kondisi ginjal. Bergabung dengan kelompok lansia di lingkungan, mengikuti kegiatan di masjid, gereja, atau posyandu lansia bisa membantu menjaga semangat dan motivasi untuk hidup sehat. Bahkan sekadar menelepon teman lama, mengobrol dengan cucu, atau berjalan bersama tetangga bisa menjadi langkah kecil yang menghangatkan hati dan menyehatkan tubuh. Setiap kebiasaan sederhana ini, jika dilakukan dengan niat dan konsistensi, akan membentuk pola hidup yang mendukung kesehatan ginjal secara alami. Anda tidak perlu langsung mengubah segalanya dalam sehari. Mulailah dari satu kebiasaan yang paling mudah Anda lakukan. Misalnya, hari ini Anda bisa mulai dengan menambahkan 1 gelas air putih di pagi hari. Besok tambahkan waktu jalan kaki 5 menit setelah makan. Minggu depan coba kurangi penggunaan garam dalam satu resep favorit Anda. Ginjal Anda telah bekerja keras selama puluhan tahun. Kini saatnya Anda membantu mereka dengan memberikan istirahat dan dukungan yang layak. Dengan menjaga tubuh tetap terhidrasi, aktif, dan tenang secara emosional, Anda sudah mengambil langkah besar untuk mempertahankan kesehatan ginjal di usia senja. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh langkah-langkah penting yang telah dibahas dan mengajak Anda membuat satu komitmen kecil untuk kesehatan hari ini demi masa depan yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih mandiri. Kita telah sampai di akhir perjalanan panjang yang penuh wawasan dan harapan. Dalam waktu singkat, Anda telah belajar begitu banyak tentang bagaimana makanan kebiasaan dan pilihan sehari-hari bisa berdampak besar terhadap kesehatan ginjal, khususnya setelah usia 60 tahun. Mungkin beberapa informasi yang Anda dengar tadi membuat Anda terkejut atau bahkan merasa khawatir. Tapi percayalah, tidak ada kata terlambat untuk mulai berubah. Mari kita ingat kembali pelajaran penting dari video ini. Anda telah mengetahui 4 jenis ikan yang sebaiknya dihindari. Ikan lele dari budidaya intensif yang bisa mengandung antibiotik dan zat berbahaya, ikan tuna besar yang mengandung merkuri tinggi, ikan tenggiri besar yang bisa mengganggu irama jantung dan mempercepat kerusakan ginjal, serta ikan nila ternak yang memiliki kadar lemak pemicu peradangan tinggi. Semua ikan ini jika dikonsumsi secara rutin bisa memperburuk kondisi ginjal, melemahkan daya tahan tubuh, dan mempercepat penuaan yang tidak perlu. Namun Anda juga telah diperkenalkan dengan 4 ikan terbaik untuk lansia: ikan kembung lokal yang kaya omega 3 dan mudah ditemukan ikan salmon liar yang melindungi otak dan jantung, ikan kakap putih yang tinggi protein dan selenium, serta ikan gurame air jernih yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Ikan-ikan ini bukan sekadar makanan,
tetapi benar-benar bekerja seperti obat alami yang menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hidup tetap aktif di usia senja. Anda juga telah memahami bagaimana ginjal bekerja lebih lambat seiring bertambahnya usia. Karena itulah setiap makanan dan minuman yang Anda pilih kini memiliki dampak lebih besar dibanding saat muda. Anda telah belajar mengenali jebakan makanan, olahan, minuman kemasan, dan bumbu instan yang tampaknya aman, tapi bisa menjadi beban tersembunyi bagi tubuh. Anda tahu bahwa terlalu banyak garam, gula, atau bahan pengawet adalah musuh diam-diam yang bisa mempercepat gangguan ginjal. Lebih dari itu, Anda telah menemukan bahwa kekuatan bukan hanya datang dari makanan, tetapi juga dari kebiasaan harian. Minum air putih cukup berjalan ringan setelah makan, memeriksa tekanan darah secara rutin, memasak sendiri dengan bahan segar, dan tetap menjalin hubungan sosial, semuanya adalah bagian dari obat yang memperkuat ginjal Anda dari hari ke hari. Mungkin Anda bertanya-tanya, dari mana saya harus mulai? Jawabannya sederhana. Pilih satu langkah kecil yang paling mudah Anda lakukan hari ini. Mungkin hari ini Anda mengganti makan malam dari ikan goreng tepung menjadi ikan kembung kukus. Mungkin besok Anda menaruh botol air di samping tempat tidur agar tidak lupa minum. Mungkin akhir pekan ini Anda mengajak tetangga untuk jalan pagi bersama. Satu langkah kecil itu bisa menjadi awal dari perubahan besar. Saya ingin Anda membayangkan diri Anda 6 bulan dari sekarang. Anda merasa lebih ringan, lebih bertenaga, lebih fokus, dan tidak lagi takut dengan hasil pemeriksaan kesehatan. Anda kembali bisa menikmati aktivitas bersama keluarga, ikut arisan ke pengajian, atau sekadar berbelanja ke pasar dengan senyum lebar. Semua itu bisa dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih untuk peduli pada ginjal Anda hari ini. Dan jika video ini membantu membuka wawasan Anda, saya mengajak Anda untuk membagikannya kepada sahabat, saudara, atau siapa saja yang Anda sayangi. Satu informasi yang Anda bagikan bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Anda juga bisa menuliskan di kolom komentar ikan apa yang paling sering Anda makan, atau kebiasaan baru apa yang ingin Anda mulai dari hari ini. Saya membaca banyak komentar dan saya merasa terinspirasi oleh setiap cerita yang dibagikan. Jangan lupa untuk mengikuti saluran ini jika Anda ingin terus mendapatkan tips kesehatan khusus untuk usia di atas 60. Ingatlah, selalu usia lanjut bukan berarti akhir dari kemandirian. Justru di masa inilah setiap keputusan yang Anda ambil memiliki nilai luar biasa. Ginjal Anda mungkin sudah tidak sekuat dulu, tetapi mereka masih punya semangat untuk bekerja jika Anda memberinya kesempatan. Dengan kasih sayang, perhatian, dan kebiasaan yang bijak, Anda bisa menjaga ginjal tetap setia, menemani Anda menjalani tahun-tahun terbaik yang masih menanti di depan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Saya percaya masa tua Anda bisa menjadi masa yang paling damai, paling sehat, dan paling membahagiakan jika Anda memilih untuk mulai hari ini.